Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Sunardi di tes karakteristik pribadi untuk seleksi CPNS 2024. Langsung saja ke soal pertama. Setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah masuk ke ruangan dan membaca koran, santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi, masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja, masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Jawaban yang paling tepat adalah E ya. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Soal kedua, saya diminta lembur kerja sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan, berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang, menghubungi anak saya, menjelaskan agar naik taksi saja, bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memakluminya, meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Nah ini ya. Soal ketiga. Ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka saya langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Melakukan hanya yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang, menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, menyarankan merekomendasikan hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui atasan. Ini yang paling tepat adalah A ya, yaitu langsung mengerjakan pekerjaan tersebut. Jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Nomor 4. Jika saya memiliki bawahan yang berkompetensi rendah, maka saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Saya menegaskan bila tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan memberhentikannya. Saya akan memberhentikan dengan segera. Saya meminta atasan saya untuk memindahkan ke unit lain. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, ini ya, yang E. Soal nomor 5. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan. Namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain sekedar mengisi waktu. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment. Saya pergunakan untuk chatting. Saya pergunakan untuk membaca buku pengembangan diri. Nah, ini pilihannya, ini yang lebih baik ya. Soal nomor 6, menurut rekan-rekan saya ini orang tidak memiliki ketekunan dalam mengerjakan pekerjaan, memiliki ketekunan rendah, terkadang tekun, terkadang mudah jengkel dan kurang tekun mengerjakan sesuatu, cukup tekun. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya langsung melakukan aktivitas lain, istirahat sejenak, mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook, membaca koran, meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Ini ya. Nomor 8. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit.
Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu giliran untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Saya menelpon pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Ini ya, Soal kemampuan beradaptasi nomor 9. Di lingkungan kerja yang baru, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja. Jika saya membutuhkan bantuan baru, saya akan berkenalan. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya saya senang sekali. Ini langsung ya, saya langsung mampu akrab ya dengan rekan kerja. Nomor 10, berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar. Saya tidak berpendapat ini kurang tepat. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji mendekati sempurna ya. Pekerjaan saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. Ini juga kurang tepat. Saya meyakini bahwa loyalitas itu penting. Sehingga saya merasakan pentingnya tanggung jawab moral karyawan. Saya menyukai pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Ini ya. Soal nomor 11. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah berusaha memahami mekanisme kerja untuk melalui arsip dan aturan kebijakan. Ini bisa ya. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan, ini salah. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan, berusaha. Nah, ada kata berusaha ini, 11. Soal nomor 12. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru dan cara-cara baru dalam melakukan suatu pekerjaan adalah stabilitas dalam bekerja lebih tinggi. Perubahan adalah sesuatu yang pasti, perubahan bukan jaminan keberhasilan, kurang tepat ya. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide dan cara-cara tersebut. Ya, pasti ya, perubahan itu harus ke arah yang lebih baik. 13. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah tidak peduli. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru, tidak berusaha mendekati, ya tidak berusaha. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru, bisa ini ya. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Nah, yang B itu. Soal nomor 14. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Soal itu ya. Mengajukan keberatan, salah juga. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal. Menerima aturan panitia. Nah ini, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. 15. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia, membuat saya susah tidur, depresi berat, jangan ya, mengambil langkah hati-hati dalam membelanjakan uang, itu ya, biarlah yang akan terjadi, tidak percaya dengan prediksi. Jawabannya adalah C, mengambil langkah hati-hati dalam membelanjakan uang. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka saya kecewa. Jangan, saya marah, apalagi saya sedih ulahnya.
Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. D ya, saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Soal 17. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada, termasuk sekat Anda. Saya perlu waktu beberapa bulan untuk penyusian diri, terlalu lama ya. Seharusnya tak perlu ada karyawan baru, apalagi. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. Saya menerima perubahan. Saya mengajak rekan kerja lain untuk protes. Yang baik itu saya menerima perubahan ya. Soal nomor 18. Kemampuan mengendalikan diri ini. Bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama saya sedikit tersinggung. Jangan, saya tak boleh tersinggung. Saya mengingatkannya, saya mengingatkannya dengan keras agar tidak diulang. Itu tidak jadi masalah. Yang baik ini mengingatkan. Reko kali ini lupa belum mengembalikan ballpoint yang dipinjamnya. Sama ini ya, saya mengingatkannya. Soal nomor 20. Saya memiliki buku cerita favorit dan buku cerita tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. Saya marah pada teman saya. Saya memintanya untuk mengganti buku cerita tersebut karena buku itu favorit saya. Saya sangat menyukai buku cerita tersebut, namun buku itu sudah hilang. Saya memusuhinya, jangan ya. Saya memintanya untuk mengganti dan mengatakan padanya untuk lebih berhati-hati. Ya. Nomor 21, saya sudah berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga menampakkan hasilnya, sehingga saya menerimanya sebagai terpaksa. Jangan terpaksa, menerimanya meski tentu saja dengan kecewa, menerimanya dengan lapang dada, membenci diri saya sendiri, salah, menatapi diri sendiri. Lalu menerimanya dengan lapang dada. Nomor 22. Ketika sedang melakukan presentasi. Saya menerima SMS yang mengabarkan bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Reaksi saya adalah menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit, mencari tahu kondisi anak saya, kemudian memutuskan apakah kata presentasi atau ke rumah sakit, membalas SMS dan melakukan presentase, menunjukkan presentase, menghentikan presentase, dan mencari tahu kondisi anak saya. Jawaban yang paling tepat B ya. Nomor 23. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya sedih. Jangan ya. Saya marah apalagi. Saya melakukan evaluasi menyeluruh, saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana, saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Evaluasi ya, evaluasi. Nomor 24. Pengumuman pemenang tender akan diumumkan besok. Malam ini saya tidak bisa tidur, jangan. Malam ini saya melakukan refreshing terlebih dahulu agar besok tidak terlalu tertekan. Biarlah takdir yang menentukan. Saya berharap menang, namun jika kalah saya siap. Nah, ini jawaban itu. Nomor 25. Jika saya sedang marah kepada orang lain, saya susah memberitahukannya, saya marah dengan dia mengacaukannya, saya memberitahukan kesalahannya. Saya tampak wajahnya, kalau memang ketahuan baru saya tampar wajahnya. Ini nomor 5. Saya memberitahukan kesalahannya. Nomor 26. Dibandingkan dengan rekan-rekan kerja saya yang lain, gaya kemarahan saya adalah saya sering marah seperti rekan rekan lain. Kemarahan saya lebih dahsyat, saya tidak pernah marah.
Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi akan lebih baik. Saya cenderung lebih pemarah. Ini ya, untuk kebaikan. 27. Apa pendapat Anda tentang marah? Ya tentunya ini, marah itu bisa baik dan marah itu bisa buruk. 28. Pendapat saya tentang kesabaran. Sabar itu memang mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Bersabarlah adalah hal yang sulit dalam hidup saya. Saya terus berusaha menjadi lebih sabar. Sabar itu ada batasnya. Mustahil ada orang selalu sabar. Ini ya. Saya berusaha. Ada kata berusaha. Nomor terakhir. Rekan-rekan saya, kesabaran saya rendah sekali, sedang rendah, terkadang tersabar, terkadang tidak, cukup tinggi. Ini jawabannya adalah cukup tinggi. Itu saja rekan-rekan ya untuk soal TKP pada kesempatan hari ini. Tentunya ini sangat mempengaruhi nilai meskipun setiap pilihan memiliki nilai, namun ada baiknya kita terus belajar untuk persiapan. Semoga berhasil di seleksi CPNS 2024. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.